Pernah kepikiran nggak gimana ya cara terbaik menjelaskan konsep sepenting puasa Ramadan ke anak-anak? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng esensi dari ibadah ini, tapi lewat sudut pandang yang unik, sebuah buku pelajaran. Kita akan lihat bagaimana ide-ide yang dalam ini disajikan dengan begitu sederhana dan jernih. Yang menarik, kita nggak akan mulai dari daftar aturan yang kaku ya, tapi justru dari rasanya. Dari suasana antisipasi, kehangatan keluarga pas menyambut bulan suci, semuanya diawali dengan persiapan yang perlu semangat, kayak yang kita lihat di gambar ini. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Di balik semua tradisi dan kegembiraan ini, sebetulnya inti dari ibadah puasa itu apa sih? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari suasana gembira menyambut Ramadan, terus kita pahami apa itu puasa dan aturannya gimana. Setelah itu, kita gali hikmah mendalam di baliknya, dan kita tutup dengan sedikit refleksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Semangat menyambut Ramadan. Ini tuh fondasi emosional yang penting banget sebelum puasanya sendiri dimulai. Menurut sumber kita, persiapannya itu ada dua lapis. Ada yang kelihatan, yaitu bersih-bersih rumah. Tapi ada juga yang lebih dalam, yang nggak kelihatan. Bersih-bersih hati dengan saling memaafkan. Tujuannya simpel. Pas Ramadan datang, rumah kita kinclong dan hati kita juga lapang. Nah, dari suasana persiapan, sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan puasa itu? Secara bahasa, puasa itu artinya menahan. Dan seperti yang dijelaskan di sini, prakteknya itu bukan cuma menahan lapar dan haus ya, tapi menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkannya dalam kurun waktu yang spesifik, dari fajar menyingsing sampai matahari terbenam. Dan biar kita tahu sepenting apa praktik ini, puasa Ramadan itu adalah rukun Islam yang ketiga. Artinya, ini adalah salah satu pilar fundamental, salah satu fondasi utama dalam keyakinan seorang muslim. Dan ini dia landasan spiritualnya. Ayat ini bukan cuma bilang kalau puasa itu wajib, tapi juga langsung ngasih tahu tujuannya, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai kesalehan dan kesadaran diri yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang kita geser ke gimananya. Apa aja sih aturan main yang perlu kita tahu selama berpuasa? Di sini aturannya dibagi jadi dua nih. Kolom kiri, syarat wajib. Ini tentang siapa yang wajib puasa. Contohnya udah dewasa atau balik, dan tentunya mampu secara fisik. Nah, kolom kanan, syarat sah. Ini adalah kondisi biar puasa di hari itu dihitung sah. Misalnya, harus suci dari haid bagi perempuan. Jadi dalam prakteknya ada dua pilihan utama yang harus ada. Pertama itu niat, tekad dari dalam hati yang udah harus dipasang dari malam sebelumnya. Kedua ya aksinya itu sendiri, yaitu menahan diri sepanjang hari. Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisah. Slide ini ngasih kita gambaran siklus harian puasa. Dimulai sebelum fajar dengan makan sahur yang seringkali jadi momen kebersamaan dan diakhiri pas matahari terbenam dengan berbuka puasa yang pastinya jadi momen hangat dan paling ditunggu-tunggu. Selain yang wajib-wajib, ada juga amalan yang sangat dianjurkan buat memperkaya pengalaman spiritual kita. Contohnya, pas buka puasa itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Sebaliknya, sahurnya justru diakhirkan. Terus, perbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Ini semacam cara untuk memaksimalkan poin di bulan ini. Tentu, ada juga hal-hal yang jelas bisa bikin puasa batal. Kata kunci yang paling penting di sini adalah sengaja, seperti makan atau minum dengan sengaja. Kalau lupa, itu beda cerita. Hal lainnya termasuk kondisi fisik tertentu, atau seperti yang tercantum di sini, sampai keluar dari keyakinan. Oke, dari aturan gimana caranya, sekarang kita gali lebih dalam lagi kenapanya. Apa sih hikmah dan kebijaksanaan di balik semua praktek ini? Nah, untuk membingkai obrolan kita kenalan dulu sama konsep hikmah. Ini bukan cuma sekedar manfaat biasa, tapi filosofi dan kebijaksanaan yang lebih dalam di balik sebuah perintah. Jadi, apa hikmah dari puasa? Pertama, ada hikmah dari sisi fisik. Coba dibayangin, sistem pencernaan kita kan kerja non-stop ya. Nah, pas puasa, mereka dapat jatah istirahat. Menurut sumber kita, jeda ini bantu tubuh untuk bersih-bersih dari dalam dan menyehatkan organ pencernaan. Lalu ada hikmah sosialnya. Dengan merasakan lapar dan haus secara langsung, puasa ini dirancang untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian kita sama mereka yang mungkin merasakan itu setiap hari. Ini seperti latihan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan.
Dan pada akhirnya, puasa itu ibarat sebuah program pelatihan lengkap untuk jiwa. Kita dilatih jadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bisa mengendalikan diri, lebih punya kasih sayang, dan yang paling penting, lebih bersyukur atas nikmat yang mungkin sering kita lupakan. Oke, sekarang kita satukan semua kepingan puzzle ini di bagian terakhir, sebuah refleksi singkat. Jadi poin utamanya adalah ini, puasa itu jauh lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Ini adalah sebuah latihan holistik, satu paket lengkap yang dirancang untuk menyegarkan kembali tubuh, menajamkan pikiran, dan membersihkan jiwa. Kalau kita harus merangkumnya dalam 3 ide inti, maka inilah dia. Puasa adalah praktek aktif untuk melatih kesabaran, membangun empati, dan memperdalam rasa syukur kita. Dan ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan. Terlepas dari apapun keyakinan kita, bagaimana caranya nilai-nilai universal seperti sabar, empati, dan syukur yang dilatih intensif selama sebulan ini bisa terus kita bawa dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tahun.